Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas akuntansi manajemen 4D yang beranggotakan 1. Emma Ida Rahayu, 2. Inung Pusparani, 3. Nur Inayasari, 4. Endah Retno Kusumastuti, 5. Riana Putri Wulansari, 6. Gita Oktaviani, dan terakhir Andini. Kami akan menjelaskan tentang balance scorecard. Latar belakang. Dalam persaingan global, perusahaan dihadapkan pada penentuan strategi dalam pengelolaan usahanya dan dibutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja untuk mengetahui sejauh mana strategi dan sasaran bisa tercapai. Balance scorecard menggambarkan keseimbangan antara tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang antara keuangan dan non-keuangan serta indikator leading. Konsep dasar balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Balance scorecard terdiri atas dua kata, yaitu kartu skor atau scorecard dan berimbangan atau balance. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan dan dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Kemudian, keseimbangan atau balance di sini menunjukkan pada keseimbangan yang mengarah ke perspektif-perspektif yang akan diukur, yaitu antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Sejarah perkembangan balance scorecard. Kaplan dan Norton mulai tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan balance scorecard atau disebut BSC sebagai koreksi atas berbagai kelemahan ukuran kinerja finansial. Konsep balance scorecard pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David B. Norton dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy into Action: The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, balance scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh seluruh personel manajemen dan karyawan untuk mengelola perusahaan. Balance scorecard memberi kerangka yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non-keuangan. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan balance scorecard untuk dikomunikasikan ke seluruh personel, sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik perusahaan yang telah ditetapkan. Balance scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan dua metode, yaitu metode manajemen strategik berbasis balance scorecard dan metode pengelolaan kinerja personel. Tujuan balance scorecard yaitu sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Balance scorecard sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Balance scorecard juga sebagai alat analisis efektivitas strategis yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi, sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Keunggulan balance score. Komprehensif. Komprehensif adalah pertumbuhan pengukuran yang lebih luas dan menyeluruh. Ini berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan dan memberikan kemampuan bagi perusahaan itu untuk memastikan area bisnis yang lebih kompleks. Koheren. Di dalam balance scorecard ada istilah hubungan sebab akibat atau causal relationship. Setiap perspektif keuangan, customer, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan mempunyai tujuan atau sasaran strategis, strategic objective.
Tujuan atau sasaran strategis ini merupakan keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, keunggulan balance score. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab memajukan perusahaan. Yang keempat, terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage it. If we can manage it, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur sesuatu, perusahaan dapat mengelolanya, dan perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kekurangan balance scorecard. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, terlalu banyak pengukuran. Yang keempat, tidak ada mekanisme perbaikan. Yang kelima, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Yang keenam, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Evolusi pemikiran balance scorecard. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa balance scorecard digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Kaplan dan Norton memperkenalkan 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan atau customer, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.
Financial perspective atau perspektif keuangan. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas perdagangan. Yang kedua, customer perspective atau perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, internal process perspective atau perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan, apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Perspektif balance scorecard yang selanjutnya yaitu learning and growth perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Ada 3 hal yang dijadikan tolok ukur dalam perspektif ini, antara lain kapabilitas atau kemampuan karyawan, kemampuan mengelola sistem informasi, serta motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Kemudian, implementasi balance scorecard. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, tim yang telah disusun melakukan identifikasi data yang diperlukan untuk menentukan teknologi informasi yang digunakan untuk memudahkan proses mengkomunikasikan balance scorecard. Yang kedua, membangun scorecard secara menyeluruh. Yang ketiga, manajer dari setiap unit organisasi berpartisipasi dalam menentukan ukuran dari setiap proses yang dilakukan oleh unitnya. Yang keempat, menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan peningkatan. Dan yang kelima, setelah data-data tersebut terkumpul, maka eksekutif melakukan analisa dan evaluasi atas data tersebut. Contoh penerapan balance scorecard. Penerapan BSC dikutip dari artikel yang ditulis oleh Betsky tahun 2011 yang menggambarkan BSC pada manajemen klub olahraga. Model BSC yang diterapkan manajemen klub olahraga memfasilitasi realisasi strategi pada 3 level korporat, yaitu jumlah scorecard opsional atau pemetaan strategi korporat, perspektif yang dapat diciptakan dalam scorecard, dan indikator-indikator yang mengendalikan implementasi strategi atau bagian dari strategi. Strategi korporat. Dalam kasus asosiasi olahraga atau klub manajemen olahraga, perspektif strategis yang paling dinomorsatukan adalah berupaya menampilkan kesuksesan atau keberhasilan dalam jangka panjang. Tujuan strategis dapat dibagi lebih lanjut atas dasar beberapa kriteria. Dapat menguji bagian-bagian dari strategi dalam kaitannya dengan jangka waktu, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Perspektif BSC. Perspektif BSC dari klub olahraga hampir sama dengan kebanyakan scorecard dari perusahaan pada umumnya yang menghasilkan produk atau menyediakan layanan jasa. Perspektif BSC bagi klub olahraga juga meliputi perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif internal yang efektif dan terdefinisi dengan jelas, kebutuhan untuk melakukan pengembangan atau pengelolaan lingkungan pelanggan. Selanjutnya, konsep The Balance Scorecard mengelola perubahan. The Balance Scorecard yang diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton dalam mengeksekusi strategi menjadi kenyataan, menekankan pentingnya melakukan perubahan yang drastis dan mendasar menggunakan pendekatan sistem manajemen baru yang lebih dapat mengatasi hambatan dalam melakukan perubahan.
Untuk itu, The Balance Scorecard menawarkan suatu sistem manajemen bagi organisasi untuk mengimplementasikan strategi melalui suatu tahapan. Diawali dengan merumuskan kembali misi, value, visi, dan strategi, serta menerjemahkan ke dalam Balance Scorecard sebagai ukuran sukses secara selaras dan fokus. Selanjutnya, diikuti dengan membangun upaya strategis untuk diimplementasikan melalui Total Quality Management dan memberdayakan personal objektif guna mewujudkan strategic outcomes berupa kepuasan pemegang saham dan pelanggan, proses yang efisien dan efektif, serta pekerja yang terlatih dan memiliki motivasi. Konsep Balance Scorecard mengukur kinerja organisasi. Kaplan R. dan Norton D. pada tahun 1990 memimpin penelitian pada beberapa perusahaan yang menggunakan metode baru mengukur kinerja organisasi. Dari studi tersebut, diyakini bahwa ukuran kinerja finansial telah tidak efektif dan tidak memberi dampak pada kemampuan organisasi menciptakan nilai. Dan ditegaskan bahwa ukuran kinerja harus mencakup keseluruhan kegiatan organisasi yang meliputi customer issue, internal business process, employees activity, dan shareholder concern. Kinerja finansial untuk kepentingan pemegang saham adalah hasil dari kinerja non-finansial atau kinerja organisasi memenuhi kepentingan stakeholders, yaitu terdiri dari pelanggan, karyawan, dan manajemen proses untuk mengoptimalkan potensi dan kemampuan mengeksploitasi sumber daya mengoptimalkan output. Karena itu, untuk membangun kinerja excellent, perusahaan perlu memberi perhatian khusus pada pengembangan strategi, membangun kemampuan karyawan, proses internal, dan hubungan pelanggan bagi penciptaan nilai stakeholders. Mengaitkan kompensasi dengan Balance Scorecard. Insentif berupa kompensasi untuk para karyawan seperti bonus dapat dan mungkin harus dikaitkan dengan ukuran kinerja Balance Scorecard. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan jika organisasi telah berhasil menjalankan scorecard selama beberapa waktu, mungkin 1 tahun atau lebih. Para manajer harus yakin bahwa ukuran kinerja tersebut dapat diandalkan, masuk akal, dapat dipahami oleh pihak yang dievaluasi, dan tidak mudah dimanipulasi. Seperti yang disampaikan oleh Robert Kaplan dan David Norton, pencipta konsep Balance Scorecard, kompensasi merupakan kekuatan yang begitu besar, sehingga Anda harus cukup yakin bahwa Anda telah memiliki ukuran yang tepat dan data ukuran yang baik sebelum mencoba mengaitkan. Penggunaan Balanced Scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis. Ada 4. Yang pertama, proses translating the vision. 2. Proses communication and linking. Yang ketiga, proses business planning. Yang keempat, proses feedback and learning. Berikut penjelasan mengenai penggunaan Balanced Scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis. Proses yang pertama yaitu proses translating the vision. Proses ini membantu manajer membangun visi dan strategi organisasi. Proses yang kedua yaitu proses communication and linking. Proses ini mengajak manajemen mengkomunikasikan tujuan individu dan departemen. Lalu proses yang ketiga yaitu proses business planning. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan perencanaan bisnis dan keuangan yang meliputi setting target, alokasi sumber daya, dan pelurusan intensif strategi. Lalu proses yang terakhir yaitu proses feedback and learning. Proses ini mengartikulasikan bagian visi, menyiapkan umpan balik strategi, dan melakukan learning strategi. Selanjutnya ada keunggulan Balanced Scorecard dari pengukuran kinerja tradisional. Keunggulan ini merupakan konsep pengukuran yang komprehensif, merupakan juga konsep yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis, dan juga memberi fokus terhadap goal menyeluruh perusahaan. Kesimpulan dari materi ini adalah
balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu scorecard dan balance. Scorecard yang berarti kartu skor dan balance yang berarti berimbang. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja perusahaan. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Melalui kartu ini, skor yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Hasil perbandingan ini digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja perusahaan diukur serta berimbang dari dua aspek keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, maupun internal dan eksternal. Awal mula balance scorecard digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Awal penggunaannya, kinerja ini diukur hanya dari segi keuangan, kemudian berkembang menjadi luas yaitu menjadi 4 perspektif. 4 perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.